Selamat pagi, Bruder. Ya, Bruder lihat di sini semua pada semangat luar biasa, semangat yang dibutuhkan untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sudah sarapan semua? Belum. Oh my God, kenapa belum sarapan? Mepet tadi waktunya, Pak. Mepet ya, bangunnya telat ya. Oke. Apanya? Berasnya habis. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai manusia lalu pribadi. Namun sebelum itu, Bruder Indra, kepada kita semua, kita akan berdoa dulu ya terlebih dahulu. Kita akan berdoa memohon perantaraan Roh Kudus agar kita mampu mempelajari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang ingin memimpin doa kita pada pagi hari ini? Saya Der. Oke, siapa namanya? Miguel Der. Miguel. Oke, Miguel. Halo Miguel. Oke, mari teman-teman dan Bruder kita dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyembelahan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, kami pada saat ini ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Miguel. Ya, sebelum itu, Bruder akan mempresensi kalian semua. Kita sambil berkenalan ya. Ini karena kalian baru pertama kali ya, maksudnya kalian setelah lulus SMP langsung masuk SMA. Bagaimana perasaannya? Senang. Berubah seragam ya dari biru menjadi Abu-abu. Luar biasa. Bruder sekalian pengen berkenalan dengan kalian juga. Kira-kira di sini Yofi, Ada Bruder. oke, Marga, Kurkam mantu. ya Marvel, Hadir Bruder. ya Valen, Hadir Der. ya terus Jui, Bruder. Daniel, Amin. Theo, Hadir Bruder. Teresia, Hadir Bruder. terus Miguel, Hadir Der. ya. Terus ada yang hadir ya? Ada. Apa ya namanya? Oh, sakit. Angel sakit Bruder. Priscilla sakit Der. Oh, sakit. Harus sudah sakitnya ya. Ada Der. Oke. Baik, nanti kita doakan teman-teman kita supaya nanti berikutnya mereka dapat bergabung bersama kita. Nah, teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini seperti yang Bruder katakan awalnya, bahwa kita akan belajar mengenai manusia sebagai makhluk pribadi. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Sudah ada yang membaca sebelumnya? Belum Bruder. Oh, Kan baru masuk. ya. Bukunya sudah dipakai. Oh iya. Aku belum beli Oh, Der. belum beli. Karena Oh. mamaku nggak punya uang. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi materi ini memberikan kepada kita agar kita tuh membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah. Di sini siapa yang kurang bersyukur? Siapa yang belum bisa bersyukur? Daniel. Nah, Erni. setelah mempelajari ini nanti kita semua, bukan hanya Daniel tapi kita semua itu bisa lebih mudah untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan dan juga keterbatasan. Terus yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita bisa memiliki sikap tanggung jawab dalam menerima diri dengan segala baik kelebihan kita maupun kekurangan kita, yaitu kemampuan dan juga keterbatasan. Terus kita juga diharapkan mampu untuk memiliki 3 ciri, menganalisis 3 ciri yang menjadikan seseorang unik. Jadi kita di sini semua unik ya. Ada yang merasa dirinya nggak unik nggak sih? Hah? Magda ya?
Ya, Magda dan Yofi pasti berbeda, pasti punya keunikan sendiri. Ya, terus dan juga yang keempat itu kita diharapkan bisa menjelaskan manusia sebagai pribadi yang unik. Kita itu manusia diciptakan Tuhan memiliki kekhasan satu sama lain. Terus yang terakhir, kita diharapkan bisa membuat refleksi iman. Ada yang tahu refleksi? Di sini sudah pernah ada yang pernah tulis refleksi? Belum ya? Nanti Brother ajarin bagaimana apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita refleksikan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kemampuan dan keterbatasan. Nah, itu tadi tujuan yang ingin kita capai dalam materi ini. Sekarang Brother ingin bertanya-tanya, mengajukan pertanyaan, bertanya kepada kalian. Unik itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu? Angkat tangan. Unik. Iya, dan ya? Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Ya, Miguel. Spesial tuh. Spesial. Martabak telur, martabak manis. Martabak bakar. Ya. Jadi spesial, berbeda dari yang lain, itu unik. Terima kasih Daniel, Miguel. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Menurut kalian unik itu apa? Nggak ada? Theo apa? Unik itu apa? Oh, sama ya jawabannya ya? Ya, jadi tadi itu menurut Miguel dan Daniel, unik itu berbeda dari yang lain, spesial. Terus kenapa? Kalau unik, spesial, beda dari yang lain, kenapa manusia itu disebut pribadi yang unik? Ada yang tahu? Kenapa manusia itu? Apa? Derek? Iya, Derek? Ada apa? Secitra dengan Allah. Ya, baik. Terima kasih Derek. Ada yang lain? Daniel lagi ya. Karena antara aku, Tere, Iya. Nai, Erni itu beda-beda. Aku suka nyanyi. Tere suka tidur. Nai suka jalan. Erni suka bicara. Kan itu kan beda-beda. Hobinya ya. Iya. Jadi yang membuat unik adalah hobi yang berbeda-beda kata Daniel. Ya, terima kasih. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam materi kita, dalam pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Bagaimana, kenapa manusia itu disebut unik? Apa sih yang membedakan kita dengan yang lain? Antara satu dengan yang lain, Yofi dengan Daniel, Theo dengan Miguel, apa yang membedakan itu semua? Nah, Brother ingin kalian melihat ini. Kenal nggak sama mereka bertiga ini? Stephen Hawking. Dari ujung. Stephen Hawking. Tengah. Gus Abdurrahman Dur. Wahid. Ucok Baba. Ucok Baba. Daniel. Ucok Baba. Ucok Baba, Ucok Magda. Ucok Baba. Ya. Apa yang membuat mereka unik? Dari Stephen Hawking apa sih yang menyebabkan dia itu kalian bisa berkata dia bahwa dia adalah pribadi yang unik? Pinter. Ada yang tahu pinter? Kenapa pinter? Fisiknya. Iya benar, fisiknya berbeda dengan yang lain. Iya. Udah. Yang sebelah sini tuh pencipta itu minuman boba. Boba. Iya, minuman boba. Ucok Baba. Ucok Boba. Ya, Ucok Boba. Ucok Baba. Ya. Terima kasih. Ulang ya. Stephen Hawking tadi apa? Pinter ya. Ya, Gue suruh keluar dari kelas dong. Keluar yuk, keluar. Dia tuh Udah orang suruh keluar aja. Padahal kalian lihat dia tuh memiliki keterbatasan. Kita udah cacat dalam bentuk saraf. Tapi dia termasuk dalam hitungan orang-orang tercerdas seluruh dunia. Dia seorang fisikawan yang menciptakan teori-teori yang luar biasa. Itu Stephen Hawking. Yang di tengah, Gus Dur. Gus Dur itu presiden Indonesia yang keberapa? 4. Luar biasa, tepuk tangan. Oh, ilmu sosialnya luar biasa. Jadi Gus Dur itu adalah presiden Indonesia yang keempat. Apa yang membedakan dia dengan orang yang lain?
Penglihatan. penglihatan. Iya. Iya. Terus menurut kalian yang khas yang membuat dia itu bermakna atau dapat dikenal orang lain apa ya? Aku menurut dia ya. Ya. Toleransinya tinggi. Apa? Toleransinya tinggi. Relasi. Toleransi. Toleransi, brother. Udah tua udah. Toleransinya tinggi, benar. Ya, jadi dia terkenal bahwa dia memiliki toleransi terhadap saudara-saudara yang beragama Tionghoa, yang suku Tionghoa. Ya. Terus yang terakhir, Kecil. Ucok goblok. Brother keluarin aja, Der. Jadi dia punya yang membuat dia berbeda. Perhatikan. Jadi yang membuat dia berbeda itu adalah dia memiliki tubuh fisik yang Pendek. Tapi apa yang membuat dia terkenal? Dia menerima diri. Dia kemudian ya terkenal ya. Percaya diri. Ini tiga tokoh ini adalah salah satu atau tiga dari sekian banyak orang yang memiliki keunikan, tapi mempunyai kelebihan. Jadi di balik kekurangan seseorang ada kelebihan yang ingin dilihat. Kalian pun sama seperti itu. Kalian pasti punya kelemahan ya. Kalian menyadari nggak kalian punya kelemahan masing-masing? Punya. Pasti kalian juga menyadari pasti punya kelebihan kan? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak Apa Teo? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu kelebihannya apa. Nah nanti mungkin bisa diganti. Kelebihanku ya. adalah kekuranganku. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh maupun teladan kita bahwa di balik kekurangan kita, tuh ada kelebihan yang bisa kita berikan untuk orang lain. Stephen Hawking bisa menyumbangkan kepintarannya untuk dunia. Gus Dur bisa memberikan toleransinya atau kebijakannya untuk kebaikan Indonesia pada khususnya, dan juga bagaimana Ucok Baba memberikan senyum dan tawa bagi orang-orang yang minatnya. Nah, teman-teman, Bruder ingin mengajak kalian untuk mengenali diri kalian sendiri. Apa yang ingin Bruder minta kepada kalian? Nah, kalian harus bisa mengenali apa kekuatanku, apa keterbatasanku. Baik itu dari segi fisik, terus ada bakat, materi, ataupun sifat-sifat. Nah, sekarang Bruder minta kalian di kertas lembar menuliskan apa yang menjadi kekuatanku dalam bidang fisik apa. Misalkan aku kuat, aku badanku berotot dan lain sebagainya, itu kalau cowok ya. Terus keterbatasannya aku kurus dan lain sebagainya. Jadi bakat juga bisa itu. Jadi ditulis dalam kertas. Nanti teman-teman bisa men-sharingkan atau membagikannya di depan kelas. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga tahu apa sih yang menjadi kelemahan dari Daniel, apa sih yang menjadi kelebihan dari Daniel. Jadi itu yang harapannya bahwa kalian bisa mendukung satu sama lain. Fisikku Udah kasih waktu. kita batasnya ke bencong. Apa ya Daniel? Apa Daniel? Hah? Ada ini? Kenapa dia? Boleh dulu ya Daniel. Daniel pasti punya kelebihan yang ada dalam diri Daniel yang pasti Daniel bisa gali. Ya itu tadi kelebihannya. Kelebihanku adalah kekurangan. Ya, sekarang mari dimulai sudah. Tulis di kertas, nanti bisa di-sharingkan di depan. Apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan dalam diriku? Ayo, dimulai. Udah kasih waktu. Jadi aspek fisiknya apa? Ya, apa? Kalau belum menemukan, bukan tidak punya ya, nanti bisa dinikahi. Jadi nanti mungkin sharing dari teman-teman yang ada bisa, oh iya ternyata aku punya kelebihan kayak Daniel gitu juga loh. Oh iya aku juga punya kelebihan kayak yang Magda gitu juga loh. Nanti bisa di-list juga dibantu. Ya, oke, ya.
Dir mau nanya. Ya, juga. Materi itu apa Dir? Maksudnya materi ekonomi Dir. Materi ekonomi artinya dari segi uang atau harta yang kita punya, apakah kita di dalam harta itu punya kekuatan artinya kekayaan atau keterbatasannya apa gitu. Berarti aku miskin dong, Bruder. Hah? Berarti aku miskin dong. Kenapa bisa mengatakan Juni miskin? Soalnya nggak punya uang. Oh gitu. Oh. Ibu kasih Bu. Nanti teman-teman yang lebih bisa berikan Juni ya, bisa jajan Juni ya. Kaya. Ya, jadi kayak gitu ya. Oke. Mungkin bisa siapa yang sudah? Daniel sudah, Bruder. Daniel sudah. Belum. Ya masih ini SMA lu, We. Apa? SMA? Iya. Kalian kan nggak sadar ya kalian sudah kelas 1 SMA ya? Lupa. Kalian sudah. Daniel sih, Bruder, nggak sadar, Kalian Bruder. sudah. Jiwanya masih di Bangga. SD. Karena gedungnya sama. Kenapa? Karena gedungnya sama jadi lupa. Oh, iya. Nggak apa-apa dong. Meskipun di gedung. Dari SD sampai Satu kompleks. Nggak tahu. Ya, siapa yang mau men-sharingkan? Erni. Spontan saja, Magda. Erni. Yofi. Spontan aja disuruh. Aku bisa deh. Ya, coba kalian. Kekuatanku. Ya. Aku kuat. Maju. Kan suruh maju sama Bruder. Fisik atau jasmani, aku kuat. Aku punya otot. Tapi keterbatasanku, aku pede dan jelek. Terus, aku bisa bernyanyi, tapi aku nggak bisa baca not. Ekonomi. Papaku punya mobil, rumah, perusahaan. Tapi papa mamaku sering pergi. Tuh kan, lihat kan. Sifat-sifat aku baik, aku ramah, tapi aku suka ngomongin orang. Tuh kan, Bruder. Oh iya kan? Ya, tepuk tangan buat Daniel yang sudah men-sharingkan. Jiwanya Daniel masih SD. Ya, jadi itu tadi ya salah satu yang Daniel sampaikan bagaimana mengenai kekuatan dan kelemahan dari Daniel. Jadi teman-teman mungkin karena sudah tahu, oh Daniel lemahnya ini, kelemahannya ini bisa mensupport Daniel, ya kayak gitu ya. Nah teman-teman, ternyata Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan memberikan kita fisik yang luar biasa, kemampuan buat kita. Melalui bacaan dari Kejadian bab 1 ayat 26-31 kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita sebagai seorang pribadi manusia yang unik. Ya, kalian menyadari itu dong, semua ya, bahwa kalian adalah manusia, adalah pribadi yang unik. Nah, Buddha ingin meminta pada kalian yang cewek baca yang genap, yang cowok baca yang ganjil. Ya. Sekarang kita mulai yang cewek baca yang genap, yang cowok baca yang ganjil. Dimulai dari yang cewek. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya, itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tentang buat kita semua. Nah, teman-teman, dalam bacaan ini Tuhan ingin berfirman kepada kita. Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Jadi teman-teman yang hadir di sini dengan kelemahan dan kelebihannya itu diciptakan Tuhan baik. Jadi jangan ada yang merasa tadi minder, tadi Daniel bilang, aku lemah ini dan lain sebagainya, aku nggak sanggup dan lain sebagainya. Tapi dalam bacaan ini Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Bukan lagi amat baik, tapi sungguh amat baik. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa manusia akan bahagia jika secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Nah, teman-teman yang punya bakat-bakat, yang sudah tahu tadi ya, sudah di list bakat-bakatnya apa, potensinya apa, itu akan merasa bahagia. Teman-teman akan merasa bahagia jika itu teman-teman secara aktif itu merealisasikannya. Artinya itu diungkapkan atau diperbuat atau dibagikan kepada orang sekitarnya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar mengenai itu semua, seperti apa yang katakan Bruder pertama kali tadi, bahwa kita akan berefleksi. Kita akan berefleksi melihat segala sesuatu yang kita pelajari, dinamika kita pada awalnya, bagaimana kita melihat sendiri keterbatasan yang kita miliki, kelemahan maupun kelebihan kita. Mari kita berefleksi. Ya, next. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bersama-sama, mendengarkan sabda Tuhan bersama. Sekarang Bunda ingin mengajak kalian untuk berkreasi. Jadi, dari semua pembelajaran yang kalian alami pada hari ini, Bunda ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah doa. Ini kalian akan kerjakan di rumah ya. Kalian akan kerjakan di rumah. Bisa secara berkelompok, bisa secara pribadi, itu kalian yang menentukan. Nanti kalian bisa membuat sebuah doa menyangkut dengan kepribadian atau pribadi yang unik sebagai seorang manusia, dan kalian akan membuat sebuah gambar yang melambangkan atau menyimbolkan bahwa kalian itu unik, kalian itu spesial. Jadi seperti itu. Nah, tak terasa memang waktu kita sudah di penghujung pengajaran kita pada hari ini. Jadi Bruder sangat berterima kasih kepada kalian, terutama untuk kita semua atas proses kali ini. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, yaitu kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik. Kita memiliki kekhasan tersendiri. Tadi sudah melihat dan menghayati keberadaan diri sendiri dan bagaimana kita menghayati hidup kita. Kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia itu adalah Allah sendiri. Jadi sumbernya itu adalah Allah sendiri, pencipta kita, yang telah menciptakan manusia, yaitu kita semua yang hadir di sini demi pribadi secara ajaib. Kita adalah sebuah karya seni. Bayangkan itu, bahwa kita hadir di sini adalah sebuah karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri kalian, Bruder, teman-teman yang hadir di sini adalah pribadi yang indah dan istimewa. Oleh karena itu teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doanya Bruder ambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Next kita baca dari Kemuliaan ya. Ya, ke 1, 2, 3. Kemuliaan
kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.